Jadi kalau saya lihat di kuliah-kuliah sebelumnya, sebenarnya Anda sudah pernah mengenal atau istilah ini tentu sudah dibahas di kuliah-kuliah sebelumnya. Sejak awal lah, kita pada dasarnya ketika kita membahas mengenai Kompersos dengan teori SBCC-nya itu, yang lingkaran-lingkaran itu, yang ekologi itu digambarkan bahwa perubahan perilaku itu berlapis-lapis, begitulah kurang lebih. Perubahan itu di level individu, di level interpersonal, di level atau komunitas, atau di level lingkungan yang lebih besar. Selalu digambarkan seperti itu. Lingkungan yang lingkaran paling kecil adalah individu. Nah, individu inilah yang nanti kita akan selalu sebut sebagai khalayak. Jadi dia disebut sebagai khalayak, tapi sebenarnya yang lingkaran pengaruh luar itu juga kita sebut juga sebagai khalayak, tapi lalu dengan istilah-istilah yang berbeda. Nah, di topiknya Pak Juara itu, beliau menjelaskan mengenai ya, ada step-step dari kuliah ke-7 itu ya. Kuliah ke-7 sampai sekarang itu pada dasarnya Anda diajak untuk berpikir bagaimana menerapkan teori SBCC itu di dalam konteks ketika mau membuat rancangan suatu program kampanye komunikasi. Nah, step itu dimulai dengan kuliah ke-7, yaitu memahami situasi. Melihat apa yang terjadi, apa sih masalah yang dihadapi terkait dengan suatu isu pembangunan, seperti itu. Nah, ketika memahami situasi, sesungguhnya Anda mengidentifikasi masalah-masalah, hambatan-hambatan, itu yang kita bicarakan ketika memahami situasi. Setelah itu, di kuliah berikutnya Anda diajak berpikir situasi itu, masalah-masalah itu mempengaruhi atau berkenaan dengan orang-orang yang mana, gitulah. Nah, ketika membicarakan orang-orang yang mana, kita sesungguhnya memikirkan siapa khalayak-khalayak atau siapa khalayak, karena khalayak itu sudah bentuk bentuk jamak. Siapa khalayak yang akan diubah perilakunya. Maka dibicarakan tahapan berikutnya adalah analisis khalayak. Bagaimana ciri-cirinya, begitu kan, ciri-ciri demografisnya, personalitinya, sikap, perilakunya. Jadi umumnya digambarkan dalam konteks dia sebagai individu, itu yang digambarkan, terutama ya. Lalu konteksnya itu tentu digambarkan bagaimana orang-orang yang mempengaruhi atau lingkungan yang mempengaruhi, itu yang dimaksud dengan konteks. Setelah itu Anda belajar mengenai penelitian formatif. Saya nggak akan banyak membahas ke situ. Tapi sesungguhnya hari ini itu memperdalam mengenai analisis khalayak. Dan analisis khalayak dikaitkan dengan hambatan-hambatan perubahan perilaku. Begitulah yang dimaksud hari ini. Jadi kita akan membicarakan bagaimana segmentasi khalayak. Mungkin Anda pernah mengenal istilah segmentasi, saya nggak tahu apakah ada di dalam, kalau Anda belajar pemasaran, itu biasanya mereka membahas mengenai segmentasi, segmen pasar begitu ya. Atau mungkin di dalam kuliah komunikasi bisnis, Anda sudah mengenal juga, siapa tahu dikenalkan di sana. Tetapi pada dasarnya istilah segmen itu adalah istilah-istilah di dalam pemasaran. Kita bahas segmentasi khalayak, dan nanti ketika kita membahas segmentasi khalayak, menganalisisnya, kita akan membuat yang disebut tabel segmentasi khalayak. Tabel segmentasi khalayak itu pada dasarnya adalah semacam matriks atau tabel yang isi-isi selnya itu menceritakan ciri-ciri dari khalayak itu. Berdasarkan kriteria-kriteria tertentu. Nah, nanti kita akan bahas. Kalau sudah jadi tabel segmentasi khalayak itu, pada dasarnya dia adalah semacam ringkasan, begitulah, ringkasan mengenai
ciri-ciri khalayak itu atau karakteristik khalayak itu. Nah, dari situ Anda bisa membuat profil khalayak. Jadi membuat profil khalayak itu menggambarkan dalam suatu paragraf atau, ya dalam bentuk narasi atau, deskripsi siapa khalayak itu di dalam bahasa yang mudah dimengerti, gitu. Nah, dari situ, setelah itu kita akan membicarakan, eee, bagaimana khalayak-khalayak itu dari deskripsinya itu, kita bisa melihat, eee, hal-hal yang menjadi atau ciri-ciri atau hal-hal yang menjadi hambatan untuk mencapai tujuan suatu, kampanye komunikasi. Jadi, di situlah kita katakan hambatan. Lalu kalau kita sudah membicarakan hambatan, tentu tujuan dari, program komunikasi itu, kampanye komunikasi itu adalah menghilangkan hambatan tercapainya suatu program. Nah, itu yang kita katakan nanti kita gambarkan dalam bentuk matriks. Ini ada istilah tabel, ada matriks, sebenarnya kurang lebih sama lah. Sebenarnya tabel itu biasanya istilah-istilah untuk menggambarkan, pengolahan data kuantitatif, itu biasanya kita menggunakan istilah tabel. Tapi kalau untuk bentuknya seperti tabel, tapi isinya kata-kata, itulah yang disebut matriks. Dan ini nanti kita akan membicarakan matriks perubahan. Yang dimaksud dengan perubahan apa? Perubahan perilaku tentu ya, karena kita adalah orang komunikasi, maka selalu fokusnya adalah perubahan perilaku. Itu apakah di level individu atau di level kolektif atau di level masyarakat, norma-norma. Nah, itu kita katakan sebagai perubahan. Jadi maksud perubahan itu selalu dikaitkan dengan perubahan individu, kelompok, organisasi, norma-norma, budaya, dan lain sebagainya. Itu yang kita akan menjadi fokus di dalam kampanye komunikasi. Dan hanya mengaitkan lagi dengan mata kuliah perubahan sosial, jadi kampanye komunikasi itu adalah merupakan salah satu bentuk atau perwujudan dari perubahan sosial yang terencana. Jadi kalau membicarakan perubahan itu pada dasarnya juga membicarakan perubahan sosial. Tapi tadi, dengan gambar lingkaran, yang kayak spiral seperti obat nyamuk itu sebenarnya gambaran bagaimana, perubahan-perubahan itu ada di level individu sampai di level yang lebih luas, dan itulah yang kita katakan perubahan sosial itu ada di situ. Ada di level individu, kita tidak katakan sebagai perubahan sosial biasanya kalau di level individu, tapi, yang lebih luas tadi kelompok, masyarakat, komunitas, itu yang kita katakan sebagai perubahan sosial. Nah, di sini, kita sedang membicarakan itu. Jadi kalau kampanye komunikasi itu berhasil, maka akan bisa dalam jangka panjang bisa akan terbentuk suatu perubahan sosial. Oh, ini diingatkan ini ya. Ya, mudah-mudahan semua sambil mencatat. Jadi, biasanya sih kalau saya menanyakan bagaimana, pandangan, "Sebentar Bu, saya lihat." Nah, itu saya membayangkan memang kalian sambil, mendengarkan kuliah, sambil membuat catatan-catatan, hal-hal apa yang penting, sehingga kalau ada sesuatu yang tidak jelas Anda bisa menanyakan. Atau mungkin hal-hal yang penting yang menurut Anda kok, sepertinya ini saya tidak sependapat, Anda juga bisa memberikan itu. Atau Anda mau menambahkan ilustrasi, itu akan lebih baik lagi. Jadi, kita akan membahas itu. Nah, kalau kita berkata melakukan segmentasi, sesungguhnya bahasa sederhananya adalah pengelompokan. Kalau Anda melihat suatu hamparan atau kumpulan banyak orang, dari kumpulan banyak orang itu, lalu Anda bisa kelompok-kelompokkan menurut ciri-ciri tertentu, begitulah. Ciri-ciri tertentu itu, ya ini kalau di gambar visual ini, ciri-ciri itu menurut warna misalnya. Segmen merah, segmen kuning, segmen hijau. Nah, pengelompokan itu tentu
terkait dengan tujuan kegiatan kita. Tadi kalau di dalam, bisnis, maka ada segmentasi pasar, segmentasi konsumen, begitu ya. Dan itu dilakukan untuk mempelajari karena tadi yang banyak itu kalau kita lihat yang banyak itu kita perlu menyederhanakan, begitulah. Jadi segmentasi itu berarti adalah jenis-jenis upaya untuk menggambarkan, eee, khalayak begitu ya, kalau dalam hal ini adalah khalayak, dengan cara sederhana, dengan pengelompokan. Jadi supaya supaya mudah untuk menanganinya tentu ya. Nah, pengelompokan-kelompokan itu, yang berguna untuk membuat kampanye komunikasi adalah kita perlu tahu, orang-orang mana yang punya kebutuhan komunikasi yang sama. Orang-orang mana yang mempunyai preferensi yang sama. Orang-orang mana yang mempunyai karakteristik yang sama demografisnya, begitulah. Jadi kalau, saya menggambarkan, kelas, kelas ini ada kalau paling mudah adalah digambarkan karena secara fisik gampang ya, ada mahasiswa laki-laki, mahasiswa perempuan. Tapi kalau saya mau gambarkan lebih kompleks lagi, ya bisalah. Misalnya, mahasiswa laki-laki atau mahasiswa yang suka, berkomunikasi atau mahasiswa yang membutuhkan informasi mengenai, eee, apa website atau situs-situs atau saluran-saluran YouTube yang terkait dengan, seleb-seleb Korea misalnya. Itu mungkin ada segmennya, tapi ada kelompok-kelompok mahasiswa yang suka menekuni misalnya hobi tertentu. Jadi yang dilihat adalah misalnya, kalau itu dikaitkan dengan perilaku di internet ya. Nah itu ada yang, senangannya mungkin lebih serius begitu. Ada juga kelompok nah itu kebutuhan komunikasi. Tapi juga ada jadi kebutuhan mencari informasi. Ada yang memanfaatkan internet untuk mencari informasi mengenai lowongan pekerjaan, sampingan misalnya, atau informasi yang karena masih kuliah lebih fokus ke kuliah, tapi mungkin ada yang terkait dengan, hobi misalnya. Nah preferensi, itu juga menunjukkan tadi ya, pilihan-pilihan atau selera-selera terkait dengan suatu, eee ya bisa tadi, bisa preferensi ya, bisa media, bisa topik dan lain sebagainya. Karakteristik banyak orang menggambarkan karakteristik ada yang digambarkan secara demografis, laki-laki, perempuan, muda, tua, gitu ya biasanya. Tapi mungkin juga ciri-ciri psikografis, motivasinya dan lain sebagainya tadi termasuk preferensi tadi. Jadi pada dasarnya kita melakukan segmentasi itu untuk, tadi, eee mengelompokkan dengan, hamparan orang yang banyak itu, populasi yang banyak itu, atau khalayak yang banyak itu, kita lihat, kita kelompok-kelompokkan supaya bisa ditangani sesuai dengan kebutuhannya, kurang lebih seperti itu. Jadi, kalau sudah tahu kebutuhannya, kita lalu menjadi tahu juga mana ini yang terkait dengan, yang paling perlu dirubah duluan, terutama ciri-ciri yang terkait dengan, ciri-ciri psikologinya. Karena ciri-ciri psikologi itulah yang biasanya berkaitan dengan hambatan-hambatan untuk berubah. Jadi, segmentasi itu gunanya seperti itu. Dan itu kaitannya dengan karena kita akan melakukan kampanye komunikasi, sesungguhnya kita itu akan melakukan semua upaya-upaya untuk merubah perilaku dengan program-program komunikasi. Dan itu kalau serius ditangani, itu membutuhkan biaya atau dana yang banyak, tenaga, waktu, dan disitulah kita harus memikirkan mana ini yang kira-kira yang perlu ditangani duluan. Nah, perlu ditangani duluan itu pasti kita harus bisa melihat pengelompokannya tadi. Jadi, setelah kita tahu pengelompokan, kita bisa mengatakan segmen inilah yang perlu kita rubah. Segmen lain adalah menjadi prioritas kedua, segmen berikutnya adalah prioritas ketiga. Di situ kita katakan,
kita membuat prioritas. Dan tentu yang akan menjadi sasaran utama atau target perubahan perilaku dari intervensi komunikasi ini atau kampanye komunikasi ini adalah orang yang paling terdampak oleh suatu isu tertentu. Dalam hal ini yang dirugikan. Jadi kalau kaitannya dengan penyakit, berarti orang yang paling rentan terhadap penyakit. Kalau kaitannya dengan pertanian, kalau terkait dengan climate change, mana yang paling terdampak oleh climate change? Kalau ini terkait dengan terkait dengan suatu kegiatan isu lingkungan misalnya, mana yang paling terdampak oleh isu lingkungan. Jadi pendeknya, orang yang paling banyak dirugikan begitu ya. Itulah yang akan menjadi sasaran perubahan dari kampanye komunikasi kita. Karena ini kembali lagi ke tujuan dari kampanye komunikasi, khususnya kalau orientasinya pembangunan, dalam komunikasi pembangunan, karena kita ingin mensejahterakan mereka, itulah, ingin membuat kondisinya lebih baik. Jadi orang yang terdampak itu adalah kondisinya yang paling tidak sejahtera dalam suatu isu tertentu. Tadi ya, kalau dalam kesehatan ya paling rentan terhadap penyakit, kalau terkait dengan gizi paling kurang gizi, kalau terkait dengan pertanian barangkali yang paling kurang menguasai keterampilan-keterampilan atau pengetahuan mengenai pertanian. Jadi semua itu dikembalikan kepada aspek-aspek masalah yang mengganggu kesejahteraan mereka. Jadi di situ perlunya segmentasi. Jadi kita tidak akan menangani seluruh populasi, kita tidak akan merubah seluruh populasi atau khalayak, tetapi kita dengan secara strategis, secara terencana kita akan rubah kelompok-kelompok tertentu, lalu perubahan itu diharapkan memberikan efek ke kelompok yang lebih luas lagi. Itu yang kita lakukan. Dan nanti tentu di kuliah berikutnya saya kira akan dibahas pilihan-pilihan mana yang akan digunakan, apakah menggunakan media-media komunikasi yang interpersonal atau media massa, itu sangat terkait dengan preferensi media komunikasi dari khalayak gitu. Jadi ini memang saling terkait ya. Jadi pemahaman khalayak itu penting dan melakukan segmentasi itu juga penting karena supaya kita bekerja lebih fokus dan tidak perlu mencapai sasaran yang lebih luas. Lalu bagaimana kalau kita melakukan segmentasi tadi kan, sesungguhnya kita mengelompokkan. Kalau mengelompokkan, apa sih pertimbangan mengelompokkan orang itu, gitu kan? Kalau kita katakan ini adalah kelompok A, kita harus tahu kelompok A itu adalah cirinya 1, 2, 3, 4. Kelompok B cirinya adalah 5, 6, 7 misalnya. Jadi harus jelas pembedanya begitu. Dan pembeda itulah yang akan menjadi fokus kita untuk mengelompokkan orang. Jadi banyak cara, tetapi umumnya kalau kita melakukan segmentasi, itu biasanya berdasarkan unsur geografis. Jadi pengelompokan itu tentu dasarnya harus dikelompokkan kepada sesuatu yang berguna. Jadi pengelompokan itu apa dasar pengelompokan? Terkait dengan tujuan kita untuk membuat kampanye tadi. Tadi ya, kita perlu mengelompokkan menurut unsur geografis ya, karena kadang-kadang kita menanganinya dengan aspek geografis itu. Jadi kelompokkan di wilayah pedesaan atau di wilayah kota atau mungkin lebih sempit lagi wilayah administrasi begitu ya, karena itu mempengaruhi tadi menjangkaunya dan mungkin juga dan bisa terkait juga dengan ciri-ciri yang lain. Lalu demografi itu paling umum. Karena itu karakteristik yang bisa mencirikan sesuatu yang khas juga. Misalnya tadi kan, laki-laki, perempuan, umur muda, umur tua, itu perilakunya berbeda. Sehingga itu dianggap sebagai pengelompokan yang bermakna gitu. Bisa juga karakteristik sosiobudayanya. Bisa juga isu psikososialnya. Ada juga yang psikografis, itu banyak digunakan di riset konsumen.
Itu dengan kepribadiannya bagaimana, nilai-nilai, sikapnya, preferensinya apa, lalu, apa, sejauh mana, eee, kondisi kejiwaannya itu siap untuk berubah gaya hidupnya. Nah, itu psikografi. Ada juga, ya terutama itulah dua dua atau ada orang menggunakan psikografik, ada yang tadi, yang seperti tadi, ada geografis, demografi yang seperti itu ya. Nah, kenapa tadi, pengelompokan tadi seperti saya katakan, pengelompokan itu, hendaknya juga tadi, orang yang satu kelompok kelompok satu dengan kelompok 2 atau kelompok 3 itu haruslah kelompok yang unik, yang khas begitu. Sehingga kita katakan tadi, harus jelas pembedanya. Kalau umur ya jelas, satu ini adalah kelompok, kalangan muda, kalangan tua dengan ciri-ciri, daerah pedesaan dan lain sebagainya misalnya ya. Lalu digambarkan mempunyai kebiasaan, tradisi-tradisi atau bahasa-bahasa penggunaannya, bahasa daerahnya apa misalnya, lalu, gaya hidupnya seperti apa, nah itu digambarkan seperti itu. Jadi, satu kelompok itu haruslah kurang lebih sama dalam ciri-ciri tertentu tadi, dalam segmentasi khalayak itu. Jadi dalam segmen A, dia adalah dengan orang dengan ciri-ciri tertentu, segmen B dengan ciri-ciri yang lain, segmen C dengan ciri lain, dan D. Nah, kadang-kadang orang memberikan istilah-istilah kalau di dalam, pemasaran kelompok-kelompok orang itu, berdasar ciri-ciri tertentu. Karena nanti kaitannya dengan memudahkan penamaan saja, atau memudahkan nanti ketika membuat profil khalayak. Jadi langsung terbayang, ini kalangan muda perkotaan misalnya, itu misalnya pengelompokan, segmen berdasarkan, wilayah sama, umur, dengan kata lain seperti itu. Kelompok tua daerah pedesaan, kelompok tua daerah perkotaan. Nah, itu kita anggap sebagai sesuatu yang unik. Tetapi memang seringkali enggak sesederhana itu ketika kita melihat dengan berbagai macam, misalnya dengan level kesiapan. Atau kalau masih Anda ingat, apa ya, pengelompokan di dalam, adopsi inovasi. Itu pada dasarnya juga ada unsur melihat kepribadian, walaupun penentuannya tidak seperti yang kita bicarakan ini. Misalnya ada kelompok-kelompok inovator, ada kelompok-kelompok, early majority, jadi orang yang ikutan belakangan, ada yang late majority, ada yang laggard. Sesungguhnya itu adalah bentuk pengelompokan. Dan ketika kita tahu orang-orang dalam kelompok itu, kita bisa melakukan kampanye komunikasi dengan treatment yang berbeda, karena masing-masing punya ciri yang khas, gitu ya. Jadi itu cara, atau kita pernah juga membicarakan segmen dalam, konteks mata kuliah yang lain. Tapi mereka tidak menyebutnya sebagai segmen, tapi kita bisa katakan pada dasarnya, populasi itu bisa dikelompokkan begitu, dalam hal kecepatan mengadopsi suatu inovasi. Lalu tadi, ya karena ini kita sedang membicarakan, tidak sekedar teoretik dalam pengertian bahwa, gagasan untuk merubah atau merubah perilaku orang itu harus menjadi nyata, maka itu akan berhadapan dengan budget. Jadi ketika, kita ingin merubah suatu populasi tertentu dengan budget tertentu, kita akan memikirkan, berarti segmen mana yang menjadi sasaran, utama kita. Jadi itu yang perlu dipikirkan, termasuk juga tadi perubahan apa yang diinginkan. Ada perubahan-perubahan, misalnya ada segmen, misalnya begini, kalau kaitannya dengan proses adopsi inovasi, itu tahu jelas sekali. Ada kelompok inovasi, ada early majority, enggak, ini kurang satu lagi, yang berikutnya apa ya? Early adopter, sorry. Inovator, early adopter, early majority, late majority, dan laggard. Nah, itu tentu bisa menjadi dasar pertimbangan mana yang perlu diubah. Kalau melihat gambar itu tentu kalau
masih ingat gambar itu digambarkan seperti kurva begitu. Gambar ketika ada inovator sama early adopter mengadopsi, maka puncak adopsi itu langsung naik dengan tumbuhnya early majority. Nah, itu artinya kalau kita menggunakan dasar itu, maka yang perlu dirubah duluan, dicari adalah siapa kelompok inovator dan early adopter. Kalau mereka udah kepegang, kalau mereka udah berubah perilakunya, itu masyarakat yang lebih luas akan cenderung berubah. Nah, itu prinsip apa disebutnya tipping points for change. Jadi ketika mencapai jumlah tertentu langsung menyebar. Nah, itu tipping point for change. Jadi dalam konteks ini menjadi penting berubah pembicaraan itu. Nah, sama itulah yang menjadi dasar ketika melakukan segmentasi kelompok-kelompok dari khalayak yang perlu diubah. Jadi kelompok mana yang akan diubah dan kalau itu berubah itu memberikan efek yang cepat meluas. Itu yang jadi pertimbangan. Nah, artinya kan kita membicarakan tadi, ketika kita membicarakan khalayak, maka kita mau nggak mau membedakan mana yang khalayak yang potensial dan mana yang tidak potensial. Artinya potensial itu ya tadi, dia cukup efektif dan efisien untuk diubah dan sesuai dengan target dan pendanaan kita. Jadi itu pendekatan realistisnya seperti itu. Nah, ini kita akan membahas mengenai bullying di sekolah. Jadi isu ini diharap kalau kita membicarakan isu perundungan kan itu dekat dengan maksud saya Anda barangkali bisa mengingat-ingat ketika waktu di sekolah di SMA, SMP di mana bullying itu menjadi hal yang sensitif dan barangkali SD. Kalau sekarang di mahasiswa barangkali Anda tidak walaupun mungkin ada yang mengalami bullying tapi barangkali tidak sesensitif ketika masa remaja ketika orang membutuhkan identitas masih rapuh begitu ya. Kalau sekarang barangkali Anda sudah lebih tegas. Jadi kalau ada yang melakukan bullying Anda bisa tegas saya ini kayak gini jadi nggak mau itu misalnya. Nah, ini digambarkan dengan yang kolom pertama itu adalah menggambarkan ciri tipe-tipe khalayaknya. Nanti kita bahas khalayak primer, khalayak sekunder, dan khalayak tersier. Nanti kita step by step kita bicarakan. Lalu kalau Anda perhatikan kolom-kolom ini, kolom satu adalah khalayaknya, siapa dia. Kolom kedua adalah lingkungan pendukung geografisnya. Ini kalau Anda perhatikan, ini agak dibalik, bukan dibalik. Jadi kalau Anda bayangkan ini adalah lingkaran-lingkaran seperti obat nyamuk itu, dia adalah lingkaran luarnya ya, lingkaran pendukungnya. Jadi lingkaran pendukung dari individu. Jadi ada lingkaran pendukung, jadi lingkaran luar itu kalau dalam gambaran itu, lalu ada komunitas lingkaran lebih dalam, lalu ada ada interpersonal yaitu psikososial dan ada diri. Jadi yang paling kiri setelah khalayak potensial adalah lingkungan yang paling luas, lalu lebih dalam dan yang paling dalam adalah diri, gitulah. Jadi ini segmentasi khalayak ini bisa digambarkan seperti itu. Contohnya ini kalau advokasi korban perundungan di sekolah, maka kita katakan orang yang paling banyak menderita karena isu ini ya tentu korban perundungan. Karena ini skopnya sekolah ya. Lalu kejadiannya itu umumnya di wilayah apa gitu ya. Biasanya di perkotaan gitu misalnya, kebanyakan di perkotaan. Lalu di perkotaan tuh bahasa yang luas begitu.
Tapi kalau dipersempit lagi, di komunitas yang seperti apa? Yang dimaksud dengan komunitas itu adalah apa ya? Di sini memang Anda jangan ini ya, jangan kecampur atau bingung dengan konsep komunitas di dalam pengembangan masyarakat. Di sini ini sebenarnya mau menggambarkan yang disebut komunitas itu ya komunitas dalam konteks pengertian pengembangan masyarakat, tapi bisa juga organisasi. Jadi lingkungan pengaruh individu yang lebih luas dari sekedar pertemanan atau urusan keluarga, kurang lebih seperti itulah. Nah, itu kita masukkan sebagai komunitas. Nah, cara menggambarkan komunitas itu dalam konsep segmentasi khalayak itu dengan menggambarkan demografisnya tadi ya, kelas sosialnya, jenis kelaminnya, gitu ya. Jadi itu cerminan komunitas yang punya apa norma-norma yang berbeda antara laki-laki dan perempuan, begitu ya. Lalu ada pendapatan. Ini lagi-lagi ini dikaitkan dengan masalah perundungan ya. Jadi karena ini masalah perundungan harus dibayangkan kalau terkait dengan isu ini maka lingkungan demografisnya itu bisa digambarkan seperti itu. Kelas sosialnya, jenis kelamin, pekerjaan orang tua, pendapatan orang tua, status perkawinan orang tua itu bisa digambarkan seperti itu. Kalau komunitas sosial budaya itu adalah tadi saya katakan komunitas si anak ini adalah tentu di sekolah. Jadi bukan komunitas dalam konteks pengertian yang saya tadi, jangan kecampur dengan pengembangan masyarakat, tapi maksudnya itu adalah lingkungan sekolah, karena dia anak-anak ya. Jadi lingkungan organisasi terdekat yang mempengaruhi dia adalah kelas sekolah gitu. Tapi juga tadi agama, etnik itu anggap saja seperti lingkungan pengaruh, tapi dia di atas lingkungan keluarga. Jadi etnik itu juga bisa dilihat sebagai ciri yang penting tadi apakah dia di sini digambarkan ini diberi contoh ini kalau ada korban perundungan ini kebanyakan di perkotaan misalnya di Indonesia begitu gambarannya maka komunitas demografisnya ciri-ciri demografisnya misalnya digambarkan ini perempuan kelas 10 kelas 11 terus mereka umumnya adalah dibesarkan oleh kedua orang tua yang bekerja serabutan, pendapatan orang tuanya tidak menentu, status perkawinan orang tuanya menikah umumnya misalnya. Lalu mereka dari ciri sosial budayanya tadi agamanya Islam, etnisnya bisa Sunda, Jawa, kalau ini Anda bayangkan di Bogor begitu ya. Mungkin juga di mana begitu. Lalu kelas ekonominya rendah, lalu dari ciri sosial budayanya dia bukanlah bagian dari organisasi, bukan anggota OSIS, bukan ini, jadi bukan aktivis di sekolah gitu ya. Dia bukan pengurus kelas, itu adalah gambaran komunitas sosial budayanya. Jadi ciri dia dalam konteks komunitas, dalam aspek sosial budaya dan demografis. Dia juga bisa digambarkan cirinya dalam kaitannya dengan relasinya dengan lingkungan terdekatnya. Dia lingkungan terdekatnya ini karena cerita anak sekolah, walaupun bisa juga digambarkan dalam konteks keluarganya, tapi bisa juga digambarkan siapa dia. Dia tadi ya sering tidak masuk sekolah, tidak banyak berkomunikasi dengan teman sekelas atau sekolah, gitu ya. Jadi dia tidak ada interaksi dengan pihak lain yang kita bayangkan adalah orang terdekatnya. Mungkin juga karena tadi orang tuanya kerja serabutan dan mungkin banyak curang di luar, dia mungkin juga jarang berinteraksi dengan orang tuanya juga. Kalau misalnya orang tuanya harus gerak kerja dari pagi gitu ya, dia pulang juga orang tuanya tidak di rumah, itu memberi keterbatasan interaksi dengan lingkungan terdekatnya. Jadi keluarga maupun peer group-nya. Dirinya itu juga digambarkan secara psikologis itu
merasa malu. Dan karena malu dia nggak perlu menceritakan perundungan yang dialaminya. Dan reaksinya karena dia tidak bisa mengungkapkan, tapi juga itu dia menghindari dengan cara tidak masuk sekolah. Nah, itu ciri psikologis yang digambarkan oleh korban-korban perundungan. Jadi begitu, kalau kita melakukan segmentasi khalayak, pada dasarnya kita adalah ingin menggambarkan ciri-ciri khalayak itu dalam suatu isu tertentu, begitu ya. Jadi tadi ini khalayak tentang apa? Khalayak korban perundungan. Khalayak apalagi? Mungkin tadi khalayak yang rentan dengan penyakit tertentu. Khalayak yang kurang gizi. Khalayak yang apalagi gitu ya, yang keterampilannya rendah misalnya dalam UKM, dalam kaitannya dengan praktek pertanian misalnya. Nah, bisa juga digambarkan tadi dalam jadi ini semua adalah ciri-ciri. Individu digambarkan dalam ciri-ciri sebagai individu, sebagai orang yang bergaul dengan lingkungan terkecilnya, orang yang dipengaruhi lingkungan lebih luasnya. Nah, itu yang mau digambarkan di sini. Ini sama. Nah, khalayak berikutnya kita menyebut sebagai khalayak sekunder. Kalau primer itu yang utama, maka yang sekunder itu berarti nomor 2 gitu. Nomor 2 pentingnya. Siapa khalayak sekunder itu? Khalayak sekunder itu adalah orang yang dapat mempengaruhi khalayak primer secara langsung. Mempengaruhinya gimana? Mempengaruhi itu bisa positif, bisa negatif. Nah, dalam hal ini, maka khalayak potensial dari korban perundungan itu adalah, karena dia harus mempengaruhi khalayak primer kan, secara langsung, maka dia adalah anggota keluarga. Bapak, ibunya, kakaknya, adiknya, ya kakaknya lah. Yang lebih ini ya, biasanya yang lebih berpengaruh. Lalu karena ini konteksnya di sekolah, maka khalayak potensial yang bisa mempengaruhi dia adalah guru. Gitu. Nah, baru kita mencermati lagi ini. Kita menceritakan, mendeskripsikan khalayak potensial ini, khalayak sekunder ini, anggota keluarga. Siapakah anggota keluarga itu? Dia dari lingkungan pendukung atau dalam dia tinggal di mana? Dia tinggal di lingkungan atau dia tinggal di lingkungan seperti apa? Nah, ini digambarkan lingkungan pendukung yang mempengaruhi dia adalah tadi perkotaan misalnya. Umumnya dia seperti itu. Lalu dia siapa dia? Adalah orang tua, kakak, adik, saudara yang dianggap dekat. Mereka umumnya adalah beragama Islam. Tadi etnisnya Sunda atau Jawa, kelas ekonominya seperti itu. Lalu digambarkan anggota keluarga itu kan tadi kan bisa macam-macam itu, sehingga kalau mau menggambarkan interpersonalnya pun juga akan bermacam-macam juga. Dan bagaimana anggota keluarga ini, dia digambarkan, dia tidak tahu. Ya ini kalau, kan kita melakukan analisis segmentasi khalayak itu adalah ketika kita, jadi informasi-informasi dalam sel ini adalah data yang kita butuhkan, data yang kita butuhkan untuk menceritakan segmen ini, bukan pengandaian tapi senyatanya. Atau kalau kita lakukan di dalam penelitian analisis khalayak lah, itu akan kita dapat. Lalu tadi, dia tidak tahu, walaupun dia anggota keluarga, dia tidak tahu adanya perundungan yang dialami si korban perundungan tadi. Dia juga tidak tahu kalau mereka itu sering tidak masuk sekolah.
Jadi itu ciri psikologis dari anggota keluarga itu. Lalu gurunya, guru ya ini karena dia akan cenderung melekat sih dalam hal ini. Kalau ini adalah cerita mengenai di perkotaan ya dia kebanyakan di perkotaan, bisa laki-laki, bisa perempuan. Cirinya ada yang kelas ekonominya ini, lalu statusnya ada yang guru BK, ada yang wali kelas, begitu. Mereka tadi digambarkan banyak bergaul, disenangi oleh siswa-siswanya. Lalu kalau digambarkan psikologisnya, para guru ini dia tahu ada perundungan, apalagi kalau guru BK biasanya tahu ya, tapi tidak bisa bertindak lebih lanjut untuk mengatasi masalah. Dan kalau diberikan suatu pertanyaan untuk analisis khalayak, untuk yang program sebelumnya itu yang survei yang sifatnya kok saya jadi lupa istilahnya ya, yang kuliahnya Pak Juara di penelitian formatif. Itu mungkin sudah ketahuan bahwa dia sikapnya positif mendukung kalau ada upaya-upaya mencegah perundungan dan lain sebagainya. Jadi itu gambaran dari segmen khalayak sekunder. Bagaimana dengan segmen khalayak tersier? Jadi ini kelompok yang sebenarnya dekat dengan ininya ya. Dia adalah tadi orang-orang yang termasuk kelompok lingkungan pendukung sesungguhnya. Jadi dia orang-orang ini berpengaruh tetapi secara tidak langsung kepada khalayak primer. Dan kalaupun dia mempengaruhi itu melalui norma-norma sosial, melalui sumber daya yang ada, lalu memberikan dukungan logistik. Jadi intinya adalah kelompok lingkungan yang bisa memberikan support terhadap tadi orang yang mendapat perundungan tadi, tapi tidak secara langsung. Dia tadi mensupport dengan kebijakannya, mensupport dengan adanya pendanaan dan lain sebagainya. Jadi tidak langsung ke anak itu, korban itu, tapi tadi dia memberikan istilahnya provider. Jadi dia bisa memberikan dukungan-dukungan untuk itu. Mereka dalam kedua kelompok ini pada dasarnya dia di lingkungan perkotaan juga yang menjadi fokusnya. Lalu kalau dilihat cirinya, karena kita langsung ke individu-individu itu lagi, orang-orang itu kepala sekolah, jajaran petinggi sekolah, itu adalah pria wanita umurnya 50, 60, ya kan lebih senior ya. Terus kalau LSM advokasi itu, ya LSM advokasi adalah kelompok-kelompok khalayak pendukung dari lingkungan pendukung yang sifatnya tadi ya bisa memberikan bantuan-bantuan adalah LSM atau vokasi bullying misalnya. Nah, itu pria dan wanita umur 35, 45. Lalu dari segi ciri-cirinya, kalau kepala sekolah digambarkan, kepala sekolah dan jajarannya itu cukup lama menjadi bagian dari jajaran sekolah, etnisnya Sunda, Jawa, gitu-gitu ya. Lalu telah banyak berpengalaman dalam advokasi perundungan kalau dikaitkan dengan LSM. Jadi itu ciri-ciri sosial budayanya. Lalu ciri-ciri interpersonalnya banyak memberlakukan aturan-aturan tentang hukuman terhadap pelaku perundungan berdasarkan aturan-aturan yang ada. Lalu dari sudut LSM advokasi, dia menggunakan pendekatan-pendekatan yang selama ini, ya ini ceritanya banyak menggunakan, karena yang berkembang di luar, yaitu pendekatan-pendekatan di barat dalam melakukan advokasi.
Bagaimana ciri psikologisnya di kalangan kepala sekolah itu tahu ada perundungan, tapi dia tidak berani memberikan tindakan-tindakan. Ya, bisa jadi khawatir karena itu bisa kalau di blow up itu bisa malah merugikan nama baik atau reputasi sekolah misalnya ya. Itu contohnya aja. Lalu bagaimana LSM advokasi? Mereka paham karena dia memang menekuni aspek itu, jadi orang-orang yang di situ, aktor-aktor di LSM advokasi itu dia paham benar mengenai masalah perundungan, tahu dampak psikologisnya para korban, dan dari segi pandangan pendekatan untuk mengatasinya merasa bahwa misalnya dia punya pandangan metode-metode di Barat itu kurang efektif di Indonesia misalnya. Itu gambaran terkait dengan sikapnya untuk melakukan tindakan kaitannya nanti karena kita nanti merubah perilaku mereka supaya pro terhadap program mengatasi perundungan itu. Jadi dia dalam soal metode mengatasi perundungan dia merasa bahwa cara-cara di Barat itu kurang efektif di Indonesia. Nah, ini adalah tadi. Jadi kita menggambarkan, jadi Anda bisa kita bisa sama-sama melihat tadi dari tabel tadi, bahwa tabel tadi adalah lingkaran-lingkaran pengaruh. Jadi kelompok primer, kita katakan primer karena itu sasaran utama, begitulah. Yang sekunder kita katakan adalah sasaran sebenarnya mengartikan sekunder itu lebih karena pengaruhnya orang yang mempengaruhi si tersier itu kita katakan sekunder. Tersier itu adalah orang yang mempengaruhi tapi jauh. Jadi pengelompokan itu sebenarnya mirip atau sejajar dengan kolom-kolom ini. Lingkungan pendukung itu biasanya adalah kelompok-kelompok tersier. Komunitas itu adalah kelompok-kelompok sekunder begitu ya. Jadi kelompok-kelompok primer itu adalah dirinya itu sendiri, diri orang yang jadi ini. Kayak gitu. Nah, itu hampir serupa begitulah. Nah, mudah-mudahan tidak membuat bingung. Jadi pengelompokan itu penting karena kaitannya nanti juga tidak kita bicarakan di sini nanti ya. Tapi yang jelas, yang langsung ini adalah kaitannya dengan hambatan itu ada di mana, gitulah. Hambatan itu ada di mana dan kita bisa mengelompokkan lagi. Nah ini, jadi setelah kita tahu, ini pada dasarnya kan ciri-ciri ya, sel-sel yang ada dalam sel-sel matriks ini adalah ciri-ciri. Ciri-ciri dari ciri-ciri dari individu, seorang individu digambarkan menurut ciri psikologis, interpersonal, komunitas maupun lingkungan pendukung, begitu. Mereka digambarkan seperti itu. Jadi khalayak potensial itu digambarkan ke 4 itu. Gunanya apa? Kalau kita sudah mengelompokkan, itu kan seperti kita mencermati banyak orang, lalu setelah mencermati di dalam pikiran kita lalu punya gambaran. Oh ya, ternyata kalau dikelompokkan orang-orang itu adalah tadi ya, ada kelompok-kelompok korban perundungan, mereka itu ya setelah dipelajari mereka adalah tadi dari golongan yang sosial ekonominya miskin, terus kurang pergaulan, mungkin singkatnya seperti itu, kurang pergaulan, lalu nggak pede, malu, merasa ini dan dia seperti terkucilkan. Barangkali seperti itu. Jadi profilnya kalau digambarkan seperti itu. Jadi kita langsung ingat, oh ya, kelompok-kelompok keluarganya adalah orang-orang yang kelompok terdekatnya adalah keluarganya dia dari kalangan miskin, nggak mampu, suatu sosial yang rendah dan tidak berdaya, tidak tahu mengenai apa yang terjadi. Gurunya juga demikian, gitu ya. Tapi bagaimana dengan lingkungan yang lebih luasnya lagi tadi sekolah? Lingkungan sekolah yang bisa mempengaruhi dia
tadi mempengaruhi lingkungan dia secara nggak langsung tadi sebenarnya sekolahnya, kepala sekolahnya itu tahu, tapi dia punya masalah, nggak berani, dia di segi budaya dan lain sebagainya dia sama begitu ya. Lalu dari segi peran-perannya punya kewenangan untuk membuat kebijakan dan lain sebagainya. Bagaimana dengan LSM? Tadi kita bisa menangkap bahwa LSM ini adalah sangat tahu mengenai aspek-aspek perundungan, tetapi dia belum menemukan metode atau tidak sependapat dengan metode barat. Jadi kita punya gambaran mengenai profil itu. Dan inilah yang kita kita jadi ketika kita memetakan tadi mengisi sel-sel itu kita menjadi tahu siapa mereka gitu dan siapa mereka itu kita gambarkan dengan deskripsi yang berguna untuk membuat rancangan kampanye komunikasi. Lalu profil khalayak yang diharapkan terutama adalah khalayak primer. Tapi tadi ya kita baru saja saya bisa mencoba menggambarkan dari tabel itu pun sebenarnya kita bisa menggambarkan siapa khalayak sekunder mereka, siapa khalayak tersiernya. Lalu kalau kita sudah tahu dari sel-sel itu, kita bisa membuat deskripsi singkat atau biografi dari khalayak primer itu. Dan ini berguna ketika kita membuat kampanye komunikasi. Kadang-kadang kita memang perlu menggambarkan bagaimana ciri ini ya. Kalau kita nanti membuat media komunikasi dan lain sebagainya, kita harus tahu ini siapa dia. Jadi dengan begitu kita bisa menuliskan, tapi juga dengan tahu ini kita bisa menindaklanjutinya, mempelajari lagi ciri-ciri yang khas untuk dianalisis apa hambatannya sampai ke arah sana. Nah, ini contoh profil khalayaknya ya. Tapi ini contoh kebetulan fotonya barangkali ini lagi dia jangan-jangan belum kena perundungan ya, karena masih bisa tersenyum. Tadi kan digambarkan ini ya, dia korban perundungan itu malu, nggak berani ini, gitu ya. Jadi ini digambarkan, ini contoh saja ya. Lia adalah siswi kelas 11 SMA yang tinggal di pinggiran kota Bogor. Ayahnya adalah pekerja lepas di pabrik. Nah, kira-kira barangkali ini di Cibinong gitulah, berbatasan dengan Cibinong gitu ya. Dan ibunya mencari nafkah dengan mencucikan dan menyetrika baju beberapa keluarga, ya daerah lingkungan kumuh begitu ya, di lingkungan padat perkotaan. Lia memiliki kepribadian yang cukup tertutup tadi ya, dia karena mengalami tadi itu jadi tertutup, nggak berani cerita terhadap teman-temannya maupun orang tuanya. Dia juga mengalami kesulitan bergaul dan paling nggak tahan kalau teman-temannya nyelutuk atau komen atau dia gampang merasa itu kayak menyindir saya atau apa begitu ya. Jadi kondisi-kondisi lingkungan sekolahnya ini terutama karena dia usia-usia remaja itu membuat dia tertekan untuk tadi masuk sekolah. Dan perasaan ini yang membuat dia semakin tertutup, makin nggak bisa menceritakan. Nah ini contoh profil khalayak. Dalam hal ini kebetulan kita sedang menceritakan khalayak itu adalah khalayak yang mendapatkan masalah perundungan. Itu. Nah, kita tadi sudah punya gambaran yang secara tidak langsung itu mengungkapkan masalah-masalah dilihat dari sudut pandang dari segmen-segmen khalayak itu. Dan tentu gambaran-gambaran tadi terutama yang di level individu ya, di self tadi itu tergambarkan bagaimana misalnya tadi mengalami perundungan, lalu si guru-guru tahu tapi tidak berani mengambil keputusan. Tidak tahu ya, saya lupa. Kalau kepala sekolah itu digambarkan dan pejabat itu tahu tapi nggak berani mengambil risiko untuk mengatasi. Mungkin juga
bingung juga karena itu kalau itu bullying itu artinya di sekolahnya itu memberikan tadi image buruk. Lalu kalau di LSM tadi dia sudah punya sikap positif, pengetahuan yang cukup, tetapi belum merasa pas dengan metode-metode yang ada. Jadi itu kita lihat sebagai sesuatu masalah. Nah, itu adalah gambaran-gambaran yang perlu dirubah gitu. Yang tadinya malu korban perundungan tadi yang malu, nggak berani mengungkapkan, diubah menjadi berani. Yang tidak tahu menjadi tahu, yang nggak berani mengambil tindakan membuat kebijakan harus diarahkan membuat kebijakan. LSM yang tadinya barangkali sudah tahu tapi belum bisa bergerak karena belum menemukan metode yang pas, itu juga dirubah menjadi ke arah sana. Nah, itu yang kita katakan kita merencanakan perubahan yang diinginkan. Kalau kita merencanakan perubahan yang diinginkan, berarti mengubah masalah menjadi solusi, mengubah sesuatu yang negatif menjadi sesuatu yang positif. Itulah yang kita akan lakukan. Dan melakukannya tentu melalui program komunikasi, melalui kampanye-kampanye komunikasi itu untuk menghilangkan hambatan atau menghilangkan yang negatif menuju perubahan yang diinginkan atau menjadi positif. Jadi itu kita sudah mulai menggeser dari membicarakan analisis khalayak. Jadi ketika mau lihat analisis khalayak, kita sesungguhnya mencoba menemukan masalah-masalah, menemukan hambatan-hambatan. Dan ketika menemukan hambatan-hambatan, lalu kita ingin merubahnya menjadi perubahan yang diinginkan. Artinya hambatan-hambatan itu biasanya terekspresikan dengan gambaran perilaku-perilaku yang negatif atau belum pas begitulah, menuju sesuatu yang pas, yang diinginkan oleh kondisi program pembangunan yang kita harapkan tadi. Jadi tadi seperti saya ungkap tadi, hambatan itu dilihat sebagai suatu perilaku. Ya, jadi fokus kita orang komunikasi, hambatan itu adalah masalah perilaku. Misalnya tadi menolak, takut, resisten terhadap perubahan. Nah, tadi kan malu, nggak punya motivasi, lalu khawatir mendapatkan risiko reputasi sekolah buruk, bukan tidak mau, dia LSM tadi belum bisa melakukan itu karena belum menemukan metode yang cocok. Nah, itu adalah gambaran-gambaran hambatan. Dan tadi kalau kita runut itu bisa jadi itu terkait dengan belief tadi ya, kepercayaan, belief tadi ya. Misalnya kalau saya menceritakan saya dibully itu sebenarnya aib, karena dan aib itu nggak boleh diceritakan. Nah, itu adalah belief. Atau tadi bisa jadi ya nggak ada, kalau kita ada hotline barangkali nggak ada sarana hotline misalnya, itu karena berarti ada minimnya akses terhadap fasilitas atau pelayanan. Dia tidak tahu kepada siapa begitu ya. Tadi kalau karena belief tadi bahkan terhadap guru BK-nya pun dia nggak berani gitu ya, karena itu nanti tersiar, orang lain jadi tahu, dan yang membulinya itu makin membuli dia misalnya. Kalau itu pembulinya adalah di lingkungan sekolah. Jadi ini adalah hambatan-hambatan. Tadi kalau kaitan dengan perundungan, dia mungkin juga nggak ingin kena stigma kan, kalau di itu kan gitu tuh. Kalau ketemu guru BK berarti anak itu punya masalah gitu. Nah, dia juga nggak mau punya beban-beban seperti itu. Jadi itu gambaran bagaimana itu adalah hambatan-hambatan yang perlu diatasi supaya tadi masalah perundungan itu bisa teratasi. Jadi hambatan tuh berlevel-level tadi dikatakan, tadi dari
hambatan soal pengetahuan, tidak tahu sesuatu, tapi juga sampai hambatan karena tidak punya akses terhadap sumber daya. Lalu ada orang yang lebih powerful yang mencegah dia untuk bisa melakukan itu. Nah, itu bagian dari hambatan-hambatan yang perlu dipikirkan. Nah, ini hambatan-hambatan yang menjadi sasaran dari program komunikasi. Nah, karena program komunikasi itu pada dasarnya adalah suatu tindakan-tindakan untuk mengkampanyekan atau mengkomunikasikan sesuatu untuk merubah perilaku. Maka bagaimana merubah perilakunya itu disitulah peran ilmu atau peran teori-teori. Jadi kita barangkali secara sehari-hari menyelesaikan masalah tadi ya, masalah perilaku. Mungkin seorang ibu hari-hari juga menghadapi anaknya bandel, bukan bandel lah. Bandelnya ibu itu ya artinya nggak nurut sama ibunya. Ibunya itu selalu punya keyakinan dan apa yang diinginkan terhadap anak adalah sesuatu yang baik. Taruhlah itu padanannya itu adalah pembangunan lah, tujuan pembangunan. Ibu-ibu maunya anak-anak itu makan tertib, nggak lari-lari, barangkali seperti itu, dan teratur, harus mau makan sayur, gizinya lengkap. Nah, biasanya kalau anak kecil nggak mau makan sayur kan, biasanya maunya dagingnya aja atau lauknya. Nah, dia seorang ibu barangkali melakukannya hanya karena pengalamannya kan, dengan common sense. Dia langsung tegur, barangkali diberi ancaman, kamu kalau nggak makan sayur nanti nggak diajak mama, nggak dibelikan apa misalnya. Nah, itu adalah jenis-jenis upaya untuk mengatasi hambatan tadi, anak supaya mau makan sayur, maka dia memberikan ancaman atau memberikan reward begitu ya, memberikan reward. Kalau kamu mau makan sayur nanti boleh jajan ini misalnya. Nah, itu cara mengatasi dengan sesuatu hal yang dilakukan ya seperti common sense saja dari pengalaman hari-hari ibu. Mungkin dia ingat dulu saya waktu kecil diperlakukan seperti itu, atau mungkin dia membaca tips-tips, kalau nggak dengan cara itu dia membaca tips-tips bagaimana mengatasi anak susah makan misalnya. Nah, itu mengatasi dengan cara-cara yang lebih informal begitulah. Nah, kita sebagai seorang, kalau Anda menempatkan diri nanti akan sebagai seorang konsultan dalam kampanye komunikasi dalam SPCC, maka Anda tidak bisa hanya mengandalkan, karena yang diatasi seringkali bukan hal-hal yang sifatnya satu-satu tadi, masalah anak, tapi masalah yang lebih luas dan itu menyangkut banyak orang gitu ya, populasi tertentu yang lebih luas. Sehingga kita memerlukan teori-teori, pengetahuan-pengetahuan yang lebih sistematis, dan disitulah teori perubahan menjadi penting. Jadi apa yang Anda pelajari selama ini, teori-teori psikologi, sosiologi yang relevan untuk menceritakan bagaimana perubahan terjadi, itu menjadi relevan. Dalam konteks di mahasiswa SKPM, jadi penting Anda belajar perubahan sosial. Karena Anda jadi tahu, oh perubahan sosial ini, karena biasanya bicara perubahan sosial itu kalau orang perspektif sosiologi itu akan melihat perubahan-perubahan itu ada di berbagai level, norma-norma, bagaimana merubah norma-norma, bagaimana merubah kebiasaan, bagaimana merubah struktur begitu ya. Struktur, ada ketimpangan gitu ya bahasa-bahasanya biasanya. Itu bagaimana merubahnya, cara-caranya bagaimana, level-level. Nah, itu pengetahuan-pengetahuan yang penting, dan di situ Anda menemukan teori-teori bagaimana teori-teori perubahan sosial. Tapi juga Anda perlu belajar dari teori-teori yang sifatnya psikologi sosial, karena ada perubahan-perubahan yang ada dari dalam diri individu, dan itu dipengaruhi oleh, ada yang semata-mata individu, jadi yang lebih psikologi, ada yang psikologi sosial dipengaruhi oleh orang-orang lain. Nah, saya kira Anda sudah diperkenalkan terkait dengan teori-teori itu di pelajarannya Pak Juara ya. Teori pada level komunitas dan lingkungan. Teori, dan yang di awal saya teori level individu. Jadi
teori-teori itu sekarang menjadi berguna ketika turun ke lapangan. Ketika kita dihadapkan tadi, kita sudah punya data nih. Punya data mengenai khalayaknya seperti apa, mereka mengalami hambatan atau masalah-masalah apa, dan disitulah kita lalu berpikir. Kita membuka membuka catatan kita mengenai berbagai macam teori gitu. Jadi kayak mencari resep gitu, mencari tips-tips gitu ya. Tetapi tips-tips itu adalah berupa teori, berupa cara berpikir melihat suatu masalah. Itu yang kita katakan teori. Dan dalam hal ini adalah teori-teori yang bisa menjelaskan bagaimana merubah perilaku orang gitu. Nah, ini bagaimana kita menghubungkan antara segmentasi khalayak yang sudah kita bikin tadi, yang kita sudah buat profilnya, ya. Jadi kita sekarang punya matriks perubahan yang isinya adalah segmentasi khalayak. Sel-sel ini Anda isi dengan profil khalayaknya. Lalu dari profil khalayak ini sesungguhnya dia tidak terungkap ya. Oke. Sebenarnya kalau terungkap lebih enak lagi. Terutama tadi ya di masalah tadi kan dia gambarkan korban perundungan adalah tidak berani, tidak mau ngomong, nggak berani itu gitu ya. Maka perubahan yang diinginkan adalah tadi dari orang yang tidak berani ngomong, malu, itu mau bercerita tentang perundungan yang dialaminya terhadap teman atau gurunya, karena itu lingkungan terdekatnya, gitu kan. Lalu kita kelompokkan lagi, apa ini? Apa hambatannya sehingga dia tidak bisa melakukan perubahan yang diinginkan ini? Apa hambatannya dari korban perundungan, dia nggak mau cerita tentang perundungan yang dialaminya? Tadi, diidentifikasi ternyata dia takut akan semakin dirundung apabila melaporkan hal yang dialaminya. Terlebih karena pelakunya adalah di lingkungan sekolah itu. Lalu kita memikirkan, teori-teori apa sih yang relevan untuk menjelaskan ini, masalah menghilangkan hambatan-hambatan ini. Teori-teori ini kita bisa menduga tadi dari kuliah sebelumnya atau dari mungkin nanti di praktikum ya, ada list atau ada keranjang atau daftar teori-teori dengan isi teorinya begitu. Nanti Anda bisa memilih mana teori yang bisa menjelaskan mengenai ketakutan orang atau motivasi orang untuk menjelaskan sesuatu apa yang dipikirkan. Nah, itu dicari teorinya. Kita menduga ada teori yang disebut atau konsep terkait dengan perceived norms. Jadi norma-norma yang diyakini yang dihayati oleh si perundung tadi. Ada teori yang menyatakan tadi. Nah, itu konsep-konsep itu yang dipelajari. Lalu tadi teori-teori terkait dengan motivasi tadi untuk bercerita terhadap peer group-nya. Nah, itu motivasi untuk menceritakan. Nah, kalau motivasi, kalau gaya ini kan terkait dengan mencari rasa aman, mencari rasa kasih sayang, gitu kan. Itu kalau teori-teori motivasi ada yang bisa menceritakan seperti itu, bahwa ada motivasi orang ketika berinteraksi dengan orang lain. Kalau Maslow dia mengelompokkan dengan jenjang tadi dari yang masalah dasar, masalah fisiologis sampai ke masalah-masalah sosial dan aktualisasi diri. Apakah ini dilihat sebagai apa? Apakah dia bisa dilihat sebagai masalah perlindungan, masalah harga diri, atau masalah
harga diri atau masalah kebutuhan kasih sayang begitu ya, itu bisa dilihat seperti itu. Nah, kalau kita tahu bahwa perubahan yang diinginkan adalah tadi mau bercerita tentang perundungan yang dialaminya kepada teman atau gurunya, maka kita bisa menetapkan program kita ini mau apa ini tujuan komunikasi ya untuk mengubah hambatan utama ini. Maka kita bisa membuat target-target gitu ya. Jadi setelah program selesai, maka 5 dari 10 korban kita nggak berani target, misalnya karena jangka waktunya pendek begitu ya. Setelah program selesai itu berarti di akhir program atau mungkin juga dievaluasi seminggu setelah program, maka ditargetkan bahwa setelah program selesai 5 dari 10 korban perundungan berani bercerita atau melaporkan kejadian baik secara lisan ataupun tulisan kepada teman atau gurunya. Nah, ini kita membuat target komunikasinya seperti itu. Jadi kita lihat tujuan komunikasi itu tercermin dari perubahan perilaku. Berani bercerita, melaporkan. Nah, itu adalah perilaku. Jadi kita menyatakannya dalam bentuk seperti itu. Angka 5 itu adalah targetnya ya, lebih ke arah targetnya. Nah, ini adalah segmentasi khalayak di level primer. Bagaimana dengan di level sekunder? Tadi kalau dibuat profil singkatnya, tadi laki-laki, ada yang laki-laki, ada yang perempuan. Umumnya ya ini gurunya ini ya sedang-sedang aja lah, menengah lah barangkali. Ada yang orang Jawa, ada yang gitu-gitulah. Ini gambaran dari ininya. Perubahan yang diinginkan dari perencana atau ahli-ahli komunikasi ini adalah dia bisa menindaklanjuti peristiwa perundungan. Karena dia adalah lingkungan terdekat dari korban gitu ya. Dan dia punya kewenangan dan ya punya kewenangan untuk melakukan itu, tentu dan punya tanggung jawab untuk itu. Hambatannya kalau dia menindaklanjuti, kenapa selama ini tidak terjadi peristiwa perundungan, menindaklanjuti tadi peristiwa perundungan itu? Nah, dia sebenarnya karena dia di lingkungan sekolah, itu malah hambatannya takut dengan reaksi tuntutan dari orang tua. Atau dari sekolah, karena itu merasa itu adalah tanggung jawab. Misalnya wali kelas ini, kenapa wali kelas nggak tahu? BK kenapa nggak tahu? Begitu kan? Nah, itu yang jadi tekanan tersendiri bagi guru-guru, karena itu termasuk reputasi dia juga, begitu. Nah, kita juga berpikir tadi mungkin teori kita menduga bahwa motivasi orang untuk bercerita, untuk berinteraksi itu terkait tadi dengan berbagai teori motivasi yang ada ya. Apakah kita mau menggunakan Maslow atau menggunakan waktu ada beberapa kan ya. Tapi intinya bahwa seseorang itu ada juga yang motivasi orang bekerja itu karena tadi ya ingin mendapatkan penghargaan, tapi mungkin juga berorientasi pada produktivitas. Nah, itu bisa diarahkan ke sana teori itu. Dan sama dengan tadi, karena ini di level ini juga mungkin terkait dengan perceived norms, jadi norma-norma yang dihayati tadi. Nah, apa yang diharapkan di komunikasi ini adalah setelah program selesai, setidaknya 3 dari 5 guru itu mau atau mampu melaporkan kegiatan perundungan di level sekolah. Dan tahu bagaimana cara mengatasi masalah perundungan. Jadi ini harapannya. Jadi kalau selama ini belum melakukan, tadi mereka bisa melakukan dan bisa menindaklanjuti. Nah, bagaimana dengan segmen tersier? Itu yang tadi ya kepala sekolah dan lain sebagainya itu bisa kita buat juga
matriks serupa, tapi taruhlah kita sekarang lebih fokus di 2 ini, kita bisa membicarakannya lagi. Oke. Mungkin ini cukup panjang kuliahnya, tetapi mudah-mudahan Anda mengikuti. Ya, kalau mengikuti sambil rebahan boleh, tapi yang penting mendengarkan saya, gitulah. Jadi Anda bisa mengikuti. Jadi silahkan kalau ada pertanyaan-pertanyaan atau komentar atau ya apa sajalah terkait dengan apa yang saya sampaikan hari ini. Ada yang saya dari tadi nggak menanya ini video ya, lupa saya. Oke? Ada yang mau ini? Ada yang mau punya pertanyaan atau saya ganti bertanya terkait dengan tujuan dari ini? Kan hari ini kita membahas tadi matriks segmentasi, lalu kita membahas hambatan dan kita membahas perubahan, matriks perubahan. Ada yang punya komentar? Oh, nggak punya komentar, berarti saya yang bertanya. Ada yang bisa menjawab apa gunanya segmentasi? Apa gunanya segmentasi khalayak? Apa gunanya segmentasi khalayak? Hasna, aku bisa dibantu Hasna. Hasna milenial, gitu kan namamu? Hasna, ada Hasna? Oh, di mana Hasna? Hasna, oke, kalau nggak ada Hasna, oke, Hasna sudah dibuka. Oke, Hasna gimana? Akhirnya kamu ini, gimana Hasna? Dari toilet, maaf. Wah, kenapa kamu ngepasinnya kok ya pas gitu? Oke, gimana Hasna? Mudah-mudahan ke toiletnya nggak lama tadi, jadi sempat yang bagian-bagian depan juga pas kamu mendengarkan. Apa gunanya kita melakukan analisis segmen khalayak? Agar programnya tepat sasaran dan biar tahu rancangan programnya. Oke, yang disajikan dalam analisis segmentasi khalayak itu menggambarkan apa sesungguhnya? Apa? Misalnya apa? Apa sih kalau mau menceritakan apa yang harus diceritakan dalam segmentasi khalayak? Kalau Anda diminta, coba ceritakan khalayak primer dari perundungan, gitu. Apa yang akan kamu ceritakan? Gimana Bu? Bentar. Kalau kamu diminta mau menceritakan, melakukan analisis segmentasi khalayak, apa yang akan kamu ceritakan? Mengenai khalayak primer misalnya. Lingkungan pendukungnya ya Bu? Misalnya gimana? Kamu bisa? Misalkan, gimana Bu? Ya, misalnya gimana? Misalkan khalayak primer yang paling terpengaruh kayak kalau dari perundungan tadi, contohnya korban dari bullying,
Oke, itu definisinya ya. Atau kamu berarti dia adalah korban kalau khalayak primer. Terus bisa nggak diceritakan lebih detail lagi, sedikit lebih detail, tapi juga ringkas. Yang penting-penting dia itu cirinya seperti apa, karakteristiknya. Kamu gambarkan menurut apa, dan apa. Kalau misalkan tadi saya nyatat sedikit yang khalayak tersier itu yang secara tidak langsung mempengaruhi khalayak primer melalui normal sosial, menyediakan dana atau menyediakan dukungan logistik. Kayak contohnya kepala sekolah atau jajaran petinggi sekolah, dan LSM advokasi bullying. Nah, lingkungan pendukungnya itu geografis atau struktural itu biasanya di perkotaan. Terus komunitas demografis itu pria dan wanita umur 50 sampai 60 tahunan, karena kan tadi kepala sekolah atau jajaran petinggi sekolah. Ya. Kemudian komunitas sosial budayanya ini cukup lama menjadi bagian dari jajaran sekolah etnis Sunda, Jawa, Sumatera. Ya. Interpersonalnya itu psikososial yang telah memberlakukan aturan tentang hukuman terhadap pelaku perundungan berdasarkan sistem poin. Soalnya tadi contohnya di sekolah gitu. Terus digambarkan ciri apa satu lagi? Psikologis, tahu adanya perundungan, tapi memilih untuk tidak mengatasi lebih lanjut karena khawatir. Ya, oke. Berarti kamu tadi menggambarkan kelompok tersier dalam hal apa saja? 4 hal. Apa saja? Dalam hal lingkungan, ya, lingkungan yang jauh itu lingkungan pendukung. Terus apa lagi? Komunitas, komunitas demografis. Komunitas demografis dan komunitas sosial budaya, ya. Terus apa lagi? Interpersonal sama diri. Nah, itu. Apakah itu juga cara penggambaran itu berlaku untuk sekunder sama primer? Iya. Oke. Nah, itu. Jadi kamu menjelaskannya kayak gitu. Jadi kalau kita melakukan analisis khalayak, sesungguhnya itu adalah mengelompokkan, kan? Kamu tadi barusan mengelompokkan ada kelompok primer, sekunder, tersier. Kelompok itu dibedakan dalam hal apa? Dalam hal keempat tadi, kan? Dalam hal lingkungannya, dalam hal komunitasnya, dalam hal interpersonalnya, dan dalam hal diri psikologisnya itu ya. Jadi itu yang disebut segmentasi khalayak. Ya, itu ya Hasna. Oke, baguslah. Jadi kamu dari catatanmu masih adalah yang berbekas ya. Jadi kalau kamu diminta menjelaskan apa sih segmentasi khalayak, itu sebenarnya pengelompokan. Tapi dasarnya apa sih pengelompokan tadi? Dikelompokkan ada yang primer, ada yang sekunder, ada yang tersier. Oke. Terus habis itu pengelompokan itu digambarkan dalam aspek apa? Keempat tadi. Cara menceritakannya kayak gitu ya. Oke, sip. Makasih Hasna. Oke, ada yang bisa menceritakan apa kegunaan membuat matriks atau tabel segmentasi khalayak? Ada yang bisa menceritakan kegunaannya? Coba suara laki-laki. Suara laki-laki. Siapa ini? Antara Gary dan Muhammad. Mau siapa nih? Jadi siapa yang terpanggil nih? Terpanggil. Oke, Gary terpanggil. Oh, Gary. Ya, gimana Gary? Untuk tabel ya, Bu. Ya. Ya. Yang tadi Hasnah sempat jelaskan juga bukan sih, Bu? Oke, betul. Oke. Tadi kalau tidak salah pertanyaannya mengapa ya, Bu? Ya, habis itu buat apa itu? Bikin kotak-kotak kayak gitu terus buat apa? Kalau dari yang saya pelajari juga sebelumnya Bu sama yang ini, kalau
kenapa sih kita harus bikin tabel dan kotak-kotak ini gitu, biar kita juga yang pertama pasti yang tujuan segmentasi yang pertama yaitu ya biar tepat sasaran gitu, dan yang selanjutnya adalah biar kita tahu bagaimana cara kita melakukan komunikasinya terhadap target utamanya, kayak misalnya khalayak pasti komunikasi antara khalayak sekunder, khalayak primer sama khalayak tersier berbeda-beda gitu loh Bu. Oke. Nah kayak gitu, kenapa itu mungkin juga bisa salah satu kenapa kita harus bikin tabel segmentasi khalayak ini. Terus kita juga biar tahu bagaimana sih kondisi sebenarnya dari khalayak primer ini kan. Kalau untuk yang kasus bullying, untuk khalayak primernya dari geografisnya lebih banyak di perkotaan, lalu ada lebih banyak perempuan, didominasi perempuan. Yang kedua, orang tuanya bekerja, lalu mengetahui tentang agamanya, terus bagaimana sikap dia di sekolah dan sebagainya gitu loh. Jadi mungkin kayak kembali lagi biar kita tahu gimana bisa kita menyampaikan sesuatu itu loh, kayak komunikasi perubahan kita loh terhadap mereka gitu loh Bu. Oke. Sesuai juga biar dia juga bisa menerima apa yang kita berikan. Gitu sih Bu. Oke, sip. Lalu apa hubungannya dengan kita membuat tabel tadi? Kita sudah bikin tabel segmentasi. Terus ada lagi yang disebut tabel perubahan kan? Apa gunanya kita membuat segmentasi analisis atau tabel segmentasi khalayak sampai akhirnya kita membuat perubahan? Apakah kita sajikan selalu dalam bentuk panjang dengan sel-sel itu, atau bisa nggak dibuat lebih ringkas lagi untuk menggambarkan khalayak? Gary, masih kamu, Gary? Iya, Ibu sedang ini sebentar lagi ini buat cari tabel yang ya habis itu apa itu? Kan nggak sekedar itu toh, nggak sekedar membuat tabel ingin tahu, nggak sekedar itu. Step berikutnya adalah dari ciri-ciri tadi, jadi pengetahuan kita mengenai segmen-segmen tadi, apa yang kita step berikutnya yang bisa dilakukan sebagai seorang perencana program komunikasi? Ini sih bikin berarti apa? Rancangan kita gitu loh Bu. Bisa mulai dari kita sudah mengetahui khalayaknya siapa saja. Oke. Kita bisa menentukan perubahan apa sih yang kita inginkan. Oke. Bisa nggak kamu eksplisit? Maaf, ku potong. Bisa nggak eksplisit? Pengetahuanmu mengenai segmentasi itu kamu tulis dalam bentuk apa? Oh, kalau saya pribadi ya Bu, lebih bentuk matriks seperti ini loh Bu, biar lebih jelas dan lebih tertata rapi saja. Tapi kalau kamu ngomong sama tiba-tiba ketemu wartawan atau ketemu orang lapor kepada bosmu, atasanmu, kamu kan nggak mungkin selalu menggambarkan itu. Matrik. Kalau kamu suruh cepat menceritakan, berarti kamu membuat apa? Siapa sih khalayak itu? Siapa sih korban perundungan? Kamu akan membuat apa itu namanya? Apa itu? Oke, nggak apa-apa, lupa. Jadi yang kompleks itu adalah sebenarnya memetakan, membuat matriks tadi, tetapi itu sebagai rekapitulasi. Tapi sebenarnya kamu harus terutama menguasai adalah, ya nggak hanya menguasai lah, kamu harus bisa membuat yang namanya profil kan? Profil segmen khalayak. Iya, jadi tadi kan profil korban perundungan kamu gambarkan dalam satu paragraf. Itu yang penting. Setelah itu ya. Karena itu kan cara menganalisis begitu kan dengan kolom-kolom. Tapi kalau kamu tiba-tiba dihadapkan pada atasanmu, tiba-tiba dihadapkan kamu harus ngomong sama mau bikin jaringan untuk mengatasi perundungan, kamu tentu harus bisa ngomong dengan cepat. Dengan cepat kamu menggambarkan profilnya tadi ya dalam satu paragraf. Dan profil itu ketika dalam satu paragraf atau dalam beberapa frase itu kamu masukkan di dalam sel
tabel perubahan yang tadi kamu katakan. Itu di dalam kolom atau sel mengenai gambaran khalayak. Itu gunanya. Jadi yang sel yang barangkali tadi isinya berapa tadi? 5 kali 1 barangkali ya. Ada 5 sel atau 6 sel dirubah menjadi kalimat yang lebih pendek, sederhana, atau dirangkum menjadi itu yang disebut profil. Nah, dari profil itu tadi coba yang lain selain Gary siapa? Bagaimana dari profil itu lalu ngeling dengan hambatan dan ngeling dengan merumuskan tujuan komunikasi. Oh, Gary udah lega nih. Siti Nurul hadir kah? Hadir, Ibu. Oke, alhamdulillah. Jadi kamu bisa ceritakan setelah membuat profil, lalu ada yang disebut matriks perubahan. Sesungguhnya matriks perubahan itu apa sih? Dia menceritakan apa? Dia memberikan informasi apa bagi kita seorang perencana kampanye komunikasi? Menceritakan tentang perubahan yang diinginkan, Ya, hambatan, ya. teori perubahan, Mm-mm. sama tujuan komunikasi untuk mengatasi hambatan utama tersebut. Oke, bagus. Jadi dari situ, jadi ada runutannya. Kita membuat segmentasi khalayak. Dari segmen itu kita punya pemahaman mengenai siapa sih korban atau khalayak primer kita. Dari siapa itu kita lalu gambarkan kondisi yang kita inginkan. Dari situ kita teliti lagi, apa sih apakah hambatan-hambatan selama ini dari penelitian-penelitian sebelumnya, hambatan-hambatan selama ini kenapa orang nggak mau berubah, begitu ya. Itu dipelajari. Tetapi kan hambatan itu tidak sekedar dikumpulkan, hambatan itu harus diatasi. Diatasinya dengan program. Dan dengan program itu tercermin di dalam tujuan komunikasi. Oke, itu adalah inti dari kuliah kita hari ini. Kalau ada yang punya pertanyaan, silahkan. Karena saya tadi memaksa Anda untuk menjawab. Karena saya perlu memastikan bahwa Anda menangkap inti utama dari kuliah kita hari ini. Karena kalau judulnya kan analisis khalayak hambatan, ini apa hubungannya? Karena tadi ya, fokus kita adalah merubah perilaku orang. Dan perilaku orang itu adalah khalayak. Dan perilaku yang mana itu bisa digambarkan oleh analisis segmentasi khalayak. Dari situ lalu kita telusuri lagi, kita ulik lagi, begitu kan? Ini ada kondisi kayak gini yang diinginkan seperti harusnya ini, tapi masih ada lagi apakah ada masalah-masalah lagi. Nah, itu kita ulik sampai tujuan kita adalah menghilangkan hambatan itu. Dan menghilangkan hambatan itu harus diekspresikan dalam bahasa tujuan komunikasi. Itu ya. Kalau Anda membuat program komunikasi, maka tujuan komunikasi itu harus mencerminkan perubahan-perubahan perilaku. Dan perubahan-perubahan perilaku itu adalah link dengan perubahan menghilangkan hambatan, begitu ya. Jadi jadi tujuan dari program komunikasi itu bukan tujuannya adalah mengucurkan dana, bukan begitu bahasanya. Tapi misalnya mendorong LSM untuk punya komitmen gitu. Jadi bahasanya lebih ke perilaku ya. Jadi bukan tujuannya adalah mengucurkan dana. Kalau mengucurkan dana udah langsung dikirimkan uang itu aja. Tapi bukan itu. Yang kita rubah adalah perilakunya. Orang menjadi punya komitmen atau misalnya pembuat kebijakan punya komitmen itu. Jadi wordingnya adalah kata-kata yang mencerminkan perubahan perilaku. Oke, saya kira waktunya cukup. Terima kasih sudah mengikuti. Mudah-mudahan apa yang Anda pelajari ini bisa Anda perdalam lagi di dalam praktikum dan itu membuat Anda lebih ini lagi ya, lebih menguasai. Dan saya kira Anda sudah boleh menerapkan di dalam ilmu ini kan semester Anda semester berapa ini? 5. Iya kan? 5 ya? 5 apa 6? Sorry, 6 ya. Jadi Anda semester depan itu atau sekarang sambil belajar Anda sudah mulai mempraktekkan misalnya dalam kegiatan-kegiatan Anda dalam lingkup
apa ya, lingkup ekstrakurikuler Anda, bisa dalam himpunan profesi, bisa juga inisiatif pribadi Anda. Sebagai seorang aktivis itu bisa Anda terapkan itu, apa yang Anda pelajari itu. Supaya Anda makin menguasai, oh kayak gini ya, menjadikan Anda sebagai seorang, perencana komunikasi. Nanti di dalam jadi membiasakan melihat masalah tuh seperti itu. Ada masalah, Anda petakan siapa penyebabnya, segmentasinya siapa, lalu ciri-cirinya seperti apa, hambatannya apa yang bisa dilakukan. Jadi semua hal Anda lihat seperti itu. Lama-lama Anda akan terlatih sebagai seorang konsultan di dalam SPCC. Karena itulah ciri lulusan KPM dengan minat komunikasi. Jadi Anda terlatih. Nanti di dalam mata kuliah lain, barangkali Anda diajarkan terkait dengan isu tertentu, misalnya terkait dengan keagrarian dan lain sebagainya. Anda bisa melihat masalah. Anda nggak masalah ini terkait dengan masalah komunikasi, masalah perilaku. Anda bisa petakan dan bisa selesaikan dengan cara orang komunikasi menyelesaikan masalah. Oke, baik. Terima kasih. Kita akhiri sampai di sini. Selamat beraktivitas untuk aktivitas berikutnya.